Selamat pagi pemirsa, saya Daniel Huta Barat akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. 3 jembatan di Kecamatan Panai, Simalungun terputus dan longsor. Pelaku begal IRT di Medan ditembak petugas. Viral seorang bocah di Asahan tutorial makeup tembus 8 juta tayangan di medsos. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumun hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Hujan deras yang mengguyur beberapa wilayah di Kabupaten Simalungun pada Senin sore mengakibatkan infrastruktur jembatan penghubung antar dusun dan nagori di Kecamatan Panai mengalami kerusakan hingga terputus total akibat diterjang banjir. Selain itu, lahan pertanian maupun kolam ikan milik warga juga dilaporkan banyak yang mengalami kerusakan. Hujan deras yang mengguyur beberapa wilayah di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara pada Senin sore kemarin mengakibatkan 3 jembatan penghubung antar dusun dan nagori di Kecamatan Panai mengalami kerusakan hingga terputus total akibat diterjang banjir. Kerusakan terparah terjadi di Nagori Jangkir Leto, jembatan utama yang menghubungkan menuju dusun Tomuan Panai terputus total. Akibatnya sebanyak 39 kepala keluarga tidak bisa beraktivitas karena jembatan tidak dapat dilintasi kendaraan. Selain itu, jembatan penghubung antar dusun di Nagori Rawang Pardomuan Nauli juga mengalami kerusakan yang sama hingga terputus total. Sementara jembatan di dusun Parsaguan saat ini hanya dapat dilintasi kendaraan roda 2. Selain infrastruktur, lahan pertanian maupun kolam ikan milik warga juga dilaporkan banyak yang mengalami kerusakan akibat banjir. Kecamatan Panai sebenarnya ada 5 titik. Pertama di dusun Tomuan Panai, Nagori Jangkir Leto, yang kedua di dusun Rawang Pobun, Nagori Rawang Pardomuan Nauli, yang ketiga di Nagori Simpang Panai Raya. Jadi ada 2 lagi termasuk di Nagori Sikoldas dan Nagori Simpang Raya Dasma. Banyak lahan pertanian warga yang seperti kolam banyak yang jebol, Pak, termasuk sawah. Banyak juga yang kena banjir tadi malam, termasuk juga kawasan Panai Tonga itu sepanjang jalan provinsi banjir juga. Sampai saat ini pihak pemerintah Nagori masih melakukan upaya gotong royong membuat jalan alternatif agar masyarakat dapat beraktivitas kembali, menunggu perbaikan dari pemerintah Kabupaten Simalungun yang rencananya akan mulai direalisasikan pada Rabu tanggal 13 Januari 2021. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, kapasitas tempat proses akhir sampah tak mampu untuk menampung sampah, sehingga bertumpuk di badan jalan Kelurahan Tanjung Pinggir, Kota Pematang Siantar. Dinas Lingkungan Hidup mengatakan akan menambah TPA di Kecamatan Siantar Martoba. Beginilah kondisi tumpukan sampah yang memakan badan jalan di Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar. Pukan sampah terlihat menggunung di sejumlah ruas jalan sekitar tempat pemrosesan akhir. Sampah tersebut merupakan limbah yang berasal dari seluruh masyarakat Kota Pematang Siantar, bahkan dari kabupaten tetangga. Tumpukan sampah yang ada di tempat pemrosesan akhir Tanjung Pinggir, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara tersebut tidak hanya menyebabkan aroma bau dan menyengat, kondisi sampah yang sudah over kapasitas menyebabkan sampah berserakan hingga ke badan jalan. Tak hanya itu, truk pengangkut sampah juga terlihat sedang dalam antrian untuk proses pembuangan sampah. Di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah terpantau warga bahkan pengendara yang melintas tidak tahan mencium aroma bau busuk yang sangat menyengat. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar melalui sekretarisnya Sofian Purba menjelaskan, membludaknya sampah tersebut pasca perayaan Natal dan Tahun Baru. Ia juga mengatakan terbatasnya alat berat menjadi faktor penumpukan sampah dan juga kondisi cuaca yang sering hujan mengakibatkan terganggunya proses pengerjaan.
Sopian mengatakan pihaknya akan memaksimalkan pengelolaan sampah dengan menyewa alat berat. Rencananya Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar akan menambah TPA di Kelurahan Gurila, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar. Yang pertama, berhubung ini kan habis libur Hari Raya dan Tahun Baru, Tahun Baru ya, Natal Tahun Baru, volume sampah juga meningkat. Yang pertama. Kemudian yang kedua, situasi TPA kita memang sudah mendekati maksimal. Dan tahun ini dalam rangka eksekusi pelaksanaan TPA yang baru. Mudah-mudahan di 2022 sudah clear, sudah bisa dibangun, 2023 sudah bisa beroperasi. Ada beberapa kendala memang, karena akibat maksimalnya TPA pemrosesan yang sekarang, dengan alat yang kita ada doser, itu menimbulkan penggeseran sampah itu lambat. Tetap kita upayakan di bulan 12 juga kita sudah sewa beko. Mungkin nanti kalaupun ini ada kendala kita akan sewa beko. Penta News sendiri melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, meroketnya harga kacang kedelai membuat pengrajin tahu di Kabupaten Simalungun mengalami penurunan omset. Pengrajin tahu berharap pemerintah turun tangan dalam stabilitas harga bahan baku produksi tahu. Sejumlah perajin tahu di Kelurahan Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara mengeluh sejak sebulan terakhir, di mana harga kacang kedelai bahan baku dari pembuatan tahu meroket naik. Wisdi, salah satu perajin tahu, terpaksa mensiasati dengan memperkecil ukuran hasil produksi pasca melonjaknya harga kacang kedelai di pasaran. Di hari normalnya, kacang kedelai per kilogramnya seharga Rp7.000, namun sebulan terakhir naik menjadi Rp9.000 per kilogramnya. Tentunya kenaikan harga kedelai saat ini cukup berdampak terhadap kegiatan usaha perajin tahu. Perajin tahu terpaksa mengurangi bentuk dan ukuran tahu yang diproduksi ketimbang harus menaikkan harga. Hal ini dilakukan untuk menutupi biaya produksi yang naik serta upah para pekerja. Sebulan terakhir perajin tahu mengungkapkan penurunan omset yang drastis diakibatkan bahan baku yang melonjak. Harga kedelai sekarang 9.100 per kilo. Dari sebelumnya, Pak? Sebelumnya dari harga 68 terus lah naik sampai sekarang 91. Kenaikannya mulai kapan itu, Pak? Kenaikannya mulai siap Natal lah itu yang tinggi kali naik. Jadi gimana produksi kita dengan kenaikan ini, Pak? Karena kami kan buat tahu ini kalau naikkan harga Pak ya. Jadi kami akalilah dikecililah tahunya. Dikecili tahunya. Jadi pun ya sebenarnya belum sesuai dari kenaikan itu. Cuman ya bagaimana kalau mau dinaikkan nanti tahu repot. Jadi sampai saat ini pengusaha bisa dibilang rugi, Pak, dengan kenaikan ini, Pak? Karena harga tahu kalau dinaikkan payah di pasaran, jadi terpaksa dikecili, cuman ya nggak menutupi biaya dari kenaikan harga kacang itu. Produksi kita sampai kemana, Pak? Kalau kami dari Santer, Tobasa sampai ke Kumbahas, Dolok Sanggul. Ini ada nggak harapannya kepada pemerintah ini, Pak? Ya kalau harapan kami tentunya ya bagaimana biar harga kedelai nggak terlalu tinggi. Meski persediaan kacang kedelai masih terbilang aman, namun para perajin tahu berharap kepada pemerintah untuk segera turun tangan dalam menstabilkan harga bahan baku. Dikhawatirkan para perajin tahu akan gulung tikar apabila harga bahan baku melonjak. Penta News Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumun hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Polsek Medan Labuhan menembak kaki salah seorang tersangka begal yang kerap beraksi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Dalam menjalankan aksinya, tersangka dibantu seorang rekannya yang kini masih buron.
Tersangka WSH ditangkap tim TK Polsek Medan Labuhan di tempat persembunyiannya di Pasar 5 Dusun Salak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Saat ditangkap, tersangka berusaha kabur dan terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas di bagian kakinya. Dalam menjalankan aksinya, tersangka dibantu seorang rekannya yang kini masih buron. Terakhir, komplotan begal yang dikenal sadis ini melakukan aksi pembegalan terhadap seorang ibu rumah tangga warga Jalan Titi Pahlawan, Medan Marelan pada 10 Januari 2021 lalu. Peristiwa pembegalan tersebut terjadi di Jalan Yosudarso, Medan. Saat itu korban yang berboncengan dengan keponakannya dipepet oleh pelaku dan merampas motor korban bernomor polisi BK5324ABY. Kita amankan satu orang tersangka yang diduga melakukan pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Minggu dini hari sekitar pukul 02.00 WIB tanggal 10 Januari 2021. Tersangka ini melakukan penyerangan terhadap personil kita sehingga kita melakukan tindakan tegas dan terukur. Kedua korban sempat terjatuh dari motor yang dikendarainya hingga mengalami luka ringan. Usai merampas, keduanya langsung kabur membawa motor milik korban. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, aksi pencurian sepeda motor sport di Jalan Mega Kota Medan terekam CCTV. Pelaku sempat terjatuh saat mengeluarkan motor dari teras rumah. Aksi pencurian sepeda motor sport terjadi pada subuh hari di salah satu rumah warga di Jalan Mega, Kelurahan Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara. Dalam rekaman tersebut terlihat dua orang mondar-mandir sambil memantau situasi. Salah seorang pelaku yang mengenakan helm masuk ke dalam teras rumah sementara rekannya terus memantau di luar rumah. Dengan merusak kunci kontak, pelaku berusaha mengeluarkan sepeda motor yang berada di samping mobil. Pelaku terjatuh saat akan mengeluarkan sepeda motor tersebut karena masih ada kunci lain yang dipasang pemilik motor. Pelaku sempat keluar dari dalam rumah, namun setelah beberapa saat kembali lagi. Setelah merusak kunci ganda di bagian roda, tersangka dengan tenang mengeluarkan motor dan kabur. Pemilik sepeda motor mengatakan, akibat kejadian tersebut, dirinya mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Motor sport miliknya bernomor polisi BK4277WAF memang terparkir di teras rumah miliknya. Sementara itu, Polsek Medan Sunggal mengaku korban sudah membuat laporan dan kini masih dalam penyelidikan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, sekelompok warga menggerebek 3 oknum polisi di Labuhan Batu saat sedang pesta narkoba di salah satu rumah kosong di Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kini ketiga oknum tersebut telah diamankan di Mapolres Labuhan Batu. Penggerebekan narkoba oleh sekelompok masyarakat tersebut direkam langsung oleh warga yang ikut dalam penyergapan. Dalam video penggerebekan yang kini viral di aplikasi WhatsApp, terlihat salah seorang pria diduga anggota kepolisian berhasil diamankan. Selain itu, warga yang resah dengan kegiatan pesta narkoba di rumah kosong tersebut ditemukan perangkat alat hisap dan plastik bening yang diduga sisa narkoba. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Hadi Mulyadi saat dikonfirmasi wartawan Minggu malam mengatakan 3 oknum polisi yang terlibat dalam pesta narkoba kini telah diamankan di Mapolres Labuhan Batu. Ketiga oknum tersebut akan diproses hukum sesuai dengan perbuatannya. Ketiga oknum sudah ditarik ke Polres, tidak lagi bertugas di Polsek. Kemudian tindak lanjut pemeriksaan juga sudah dilakukan oleh Propam yang bekerja sama dengan Propam Polda. Kemudian untuk pidananya tetap kita teruskan. Karena ini kasus atensi sekali. Bapak Kapolda sudah berkali-kali menekankan bahwa tidak ada tempat untuk pelaku-pelaku penyalahguna narkotika. Siapapun dia orang. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumur hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Seorang bocah berusia 5 tahun warga Asahan mendadak viral di media sosial memperagakan tutorial makeup. Sang anak bermakeup dengan pensil, lipstik, dan bedak. Video tembus hingga 8 juta tayangan. Inilah video viral di media sosial. Neha Aulia Fajia, bocah berusia 5 tahun, warga desa Seisilau Buntu Pane Asahan, Sumatera Utara. Video berdurasi 2 menit lebih ini viral hingga 8 juta tayangan dan dibagikan sebanyak 187.000 di akun Facebook ibunya. Neha Aulia sambil bernyanyi lagu karangannya sendiri yang diberi judul Oh Credit, memperagakan tutorial makeup layaknya orang dewasa. Dalam video, Neha terlihat menggunakan pensil biasa yang diukir di alisnya, memakai bedak hingga menggunakan lipstik. Pasca viral, rumah Neha Aulia juga ramai dikunjungi warga yang penasaran dengan sosok Neha. Ya, tanggal 4 masuk sekolah semalam. Itu nyangka nggak video makeup itu viral gitu Pak? Nggak nyangka sama sekali. Nggak nyangka. Nggak nyangka ya. Alat makeup itu didapat dari mana? Nggak dapat dari mana, cuman alat makeup saya sendiri dipakai, digunakan sendiri itu alat makeup dia. Itu video dia ngambil sendiri atau gimana? Iya, ngambil sendiri. Keluarga tidak menyangka aksi Neha kini telah viral dan banyak ditonton orang baik dari dalam negeri hingga luar negeri. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rima TV. Pemirsa, warga yang berada di Jalan Tirta Deli, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dibuat panik dengan kemunculan seekor kera masuk ke dalam rumah warga. Resah dengan keberadaan kera tersebut, warga melapor ke petugas pemadam kebakaran Kabupaten Deli Serdang. Beginilah upaya petugas damkar Pemkab Deli Serdang, Sumatera Utara saat mengamankan satu ekor kera yang masuk ke dalam rumah warga di Jalan Tirta Deli, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Keberadaan kera tersebut sangat meresahkan bagi warga. Kera tersebut selalu berpindah-pindah dari rumah ke rumah. Saat berada di pinggir jalan, kera tersebut sempat membuat resah pengguna jalan hingga menyebabkan salah seorang warga yang ketakutan sempat terjatuh dari sepeda motornya. Hal tersebut membuat warga melaporkannya ke Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang. 5 orang personel damkar dikerahkan ke lokasi untuk menangani kera liar tersebut. Dalam proses evakuasi, petugas damkar yang dipimpin Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Erikson Hutapea melakukan berbagai cara untuk menangkap kera liar tersebut, mulai dari memancing dengan makanan hingga menggunakan jaring. Dalam waktu 30 menit, akhirnya kera liar tersebut berhasil ditangkap. Pelaksana tugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang, Meyanto Pesagala mengatakan, evakuasi kera liar tersebut berawal dari adanya laporan dari masyarakat yang merasa resah dengan keberadaan kera tersebut. Menyelamatkan kera dimaksud berawal dari laporan masyarakat kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan Kabupaten Deli Serdang bahwa ada yang kera yang sudah bersifat mengganggu. Oleh karena itu pasukan penyelamatan kita kirimkan untuk melakukan evakuasi penyelamatan. Dalam waktu tidak terlalu lama tim kita turun ke lapangan dan kera dimaksud dapat diamankan. Kita bawa kemana, Pak? Kera itu saat ini kita amankan, kita serahkan ke tempatan di taman buah kita. Ada kerangkeng yang pas dan koordinasi dengan Dinas Berkim, maka hal dimaksud kita serahkan kepada mereka, semoga dapat dirawat dengan baik. Setelah berkoordinasi dengan pihak pertamanan, petugas damkar menitipkan kera liar tersebut di Taman Buah Deli Serdang. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rima TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.